Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSJA Penel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Rabu tanggal 3 September 2025. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita masuk di bulan yang baru dan pada hari yang ketiga pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai jadwal pembacaan kita yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Mari kita bersama-sama menyimak akan ayat-ayat ini. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk menyobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini di ayat yang ke-35 salah seorang dari orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud mencobai. Jadi bukan dengan tulus bertanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi mereka bertanya hanya untuk mencobai saja. Jadi mereka berusaha mencari kelemahan Tuhan, mereka berusaha mencari celah untuk bisa menjatuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para ahli Taurat ingin mencobai Tuhan dengan bertanya, apakah perintah yang utama di dalam hukum Taurat? Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang sangat paham dengan hukum Taurat. Mereka seharusnya sudah mengerti benar apa yang menjadi dasar dari hukum Taurat, yaitu kasih. Itu sebabnya di sini Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip dari Perjanjian Lama. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5, Tuhan menjawab tentang hukum yang pertama sesuai dengan Ulangan 6 ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Tuhan tahu ahli-ahli Taurat ini sangat hafal dengan hukum Taurat. Dan kemudian Tuhan juga menjawab hukum yang kedua, berdasarkan dengan Imamat 19 ayat 18 yang berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih adalah landasan dari segala hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Tuhan Yesus menekankan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat harus berdasarkan kasih. Dan Tuhan Yesus juga
sudah memberikan satu teladan yang luar biasa. Allah menunjukkan bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, kepada manusia ciptaannya, dengan mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Hanya saja Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya dan menanggung dosa setiap manusia. Kita sangat ingat betul Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup sampai sekarang, itu semuanya adalah karena kasih Tuhan. Dan jangan lupa, kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus belajar mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan juga mengasihi sesama kita. Jadi dua hukum ini tidak bisa terpisahkan. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Dan ini harus kita lakukan seumur hidup kita. Amsal pasal 3 ayat ketiga berkata, janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi biarlah kasih itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik hubungan kita dengan Allah, dalam pelayanan kita, dan juga hubungan kita dengan sesama kita, maka kita harus melandaskan dengan kasih Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dengan sepenuh hati itu akan membuat kita menjadi juru damai. Kita membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi saksi Kristus yang boleh menyebarkan kasih Tuhan di dalam lingkungan dimanapun kita berada. Amsal pasal yang ke-10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh selalu mendasarkan segala sesuatu dengan apa yang kita lakukan itu dengan kasih Allah. Allah yang sudah mengasihi kita dengan luar biasa, maka kita juga harus bisa mengasihi saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita boleh membawa damai dimanapun kita berada. Sekali lagi Amsal 10 ayat yang ke-12, biarlah ini boleh menjadi berkat dan mengunci renungan kita pagi hari ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kasih Tuhan sudah luar biasa besar, Tuhan curahkan untuk kami, maka kami juga mau belajar lebih lagi mengasihi Tuhan dan juga menjadi berkat mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan pernah lupa, Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus hidup di dalam kasih Tuhan dan memancarkan kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati, dan salam bergema.